warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita yang kita hormati Al-Ustadz Kandidat Doktor insyaallah Abdullah Rahman Saleh selaku pimpinan cabang pesantren mualaf Alor NTT dan juga sebagai mudir Madrasah Diniyah Ar-Rahman di Alor NTT. Alhamdulillah, insya Allah materi kita pada sore hari ini adalah mendengarkan cerita atau mendengarkan kisah ya yang akan dikisahkan oleh Al-Ustadz Abdullah Rahman Saleh terkait kisah-kisah inspiratif teman-teman mu'alaf kita yang berada di Alor. Ya, jadi kita akan mendengarkan rangkuman-rangkuman cerita. Nah ini langka ya. Ini adalah momen yang langka di mana kita akan sama-sama mendengarkan rangkuman cerita ya atau kisah inspiratif perjuangan teman-teman mu'alaf di Alor dalam menjaga agamanya ataupun dalam proses menjemput hidayah seperti itu. Maka stay tune ya kalau bahasanya orang-orang YouTuber itu stay tune katanya, jangan kemana-mana biar kita tidak kelewat. Baik, Alhamdulillah rahmukumullah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rahman selaku pemateri, kemudian ada Ustadz Fajar yang sedang dalam perjalanan ya menuju Jakarta, kemudian ada Pak Abdullah, ada Pak Rifai, ada Pak Ustadz Fai, ada Pak Rahmat, ada Mami Joyce, ada Bang Dayat, ada Pak Ridwan, ada Bang Husen, ada Mami Joyce. Ya, alhamdulillah, syukron sudah bisa hadir menyempatkan waktu join gabung bersama kita. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan kisah dan cerita dari Ustadz Rahman 20 sampai 30 menit ke depan. Baik, waktu dan tempat pada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khair Ustaz Husnul Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita, memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan untuk menghuni bumi ini. Dan atas kuasanya jualah kemudian diberikannya kita kekuatan, dua kekuatan, yakni kekuatan iman dan juga kekuatan fisik. Dengan dua kekuatan inilah kemudian kita bertahan hidup. Karena dengan kekuatan fisik itu kita sehat, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah. Dan dengan kekuatan iman itulah kemudian kita istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara manusia yang diberikan kekuatan fisik tanpa diberikan kekuatan iman, lalu hidupnya hanya berfoya-foya di dunia, tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah karena menurut dia hidup dia tidak ada urusan dan campur tangan dari Allah. Tetapi kita sebagai orang beriman meyakini dan percaya bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustadz Nal Karim, Ustadz Fajar Sofari Nugraha yang sedang dalam perjalanan dari Mojokerto menuju Jakarta. Mudah-mudahan perjalanan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat berjumpa kembali. Ya Rabbal Alamin. Amin. Wah muka bermuwajahah dan kemudian berkontribusi untuk agama, khususnya agama Islam dan dakwah rahmatan lil alamin. Yang kami hormati pula Ustadz Husnul Muttaqin selaku pembina pesantren mu'alaf di pusat di Bintaro dan juga saat ini selaku moderator dan yang paling aktif ya, di semua kegiatan ya. Alhamdulillah dengan semangat beliau ya, saya yang sudah tua akhirnya ikut termotivasi juga ya, terinspirasi dari yang muda-muda ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ada
Kak Rifai selaku operator dan juga admin di Rumah Bina Mu'alaf Pesantren Mu'alaf Indonesia di Alor, Pak Rahmat Bala, Pak Abdullah Igo, salam kenal Abanda. Saya belum berjumpa tapi sudah tahu nama. Paman dari Ustadz Mubarak Abdullah dan Mami Joyce, Ibunda Sinta Felicia dan Ci Amoy, ya, Bang Ridwan, Bang Husen dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan yang barusan bergabung. Saya mohon izin Ustadz Husnul, barangkali izinkan saya menjadi host atau co-host agar saya bisa share screen, ya. Siap, Ustaz. Saya ingin ya menge-share. Kalau saya hanya cerita kosong itu jadinya bagaikan sayur tanpa garam. Tapi kalau saya ingin menayangkan beberapa sehingga bisa dilihat begitu kira-kira, Ustaz. Apa ya? Betul, Ustaz. Maftuh. Oke. Nah, mohon izin untuk saya tayangkan di sini. Baik. Ini kisah-kisah ya. Kalau saya hanya sekedar merangkum saja. Jadi cerita-cerita perjalanan dakwah. Jadi dakwah di Alor itu memang sudah ada sejak kalau kita kaji tentang sejarah, yang sekarang saya sedang menulis buku sejarah masuknya Islam di Alor, tahun tepatnya itu 1512. Itu didahului oleh para penjajah sebenarnya, yang sebelum Islam berkembang di sana. Lalu Islam itu datang dibawa oleh para mubalik yang dikirim dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Kalau arah yang jalur ke Alor sampai hari ini sejarah yang kita ketahui begitu. Bahwa kita di Alor ini bersyukur, kalau kita merunut sejarah dari tahun ke tahun itu, Islam masuk di Alor itu 880 tahun setelah wafatnya Rasul. Ya. Kalau kita merunut lagi ke belakang, Islam masuk di Alor itu 901 tahun setelah Rasul menerima wahyu pertama. Karena Rasul menerima wahyu pertama itu di tahun 611 Masehi, ya. Sebab kalau lahirnya 571 di usia 40 tahun menerima wahyu, iya. Lurus saja, Pak. Lurus. Ya, ya, lurus ikuti musola. Ya, silakan ya. Mohon maaf ada yang menumpang sholat. Maka kita bersyukur kemudian Alor itu berkembang Islamnya setelah datang akhir-akhir ini, lalu di tahun ya awal-awal masuknya Islam di Alor itu juga gejolaknya tidak sedikit karena sebelum-sebelumnya sudah ada kerajaan-kerajaan yang kemudian berkembang di sana, termasuk di dalamnya juga ada penjajahan-penjajahan dari Portugis yang pengaruhnya dari Timur Leste sampai ke Alor juga, karena Alor dengan Timur Leste itu berdampingan, pulaunya berdampingan. Kita berdiri di ujung timur Pulau Alor di Maritaing itu, nampak ujung batu atau pelabuhannya Timur Leste yang sekarang menjadi negara tetangga. Dan itu kental dengan Kristen, ya, dengan Portugis di situ dulu penjajahannya sampai situ dan pengaruhnya juga sampai ke Alor. Tapi alhamdulillah Islam itu masuk dan berkembang di sana. Lalu kita masuknya Islam itu awalnya ya awal dakwahnya itu memang sudah jauh ya, tahun 17-15 itu sudah ada masuk ya, awal masuknya Islam, tapi belum ada pribumi yang berani, belum ada. Nah maka di tahun 1962 ada pribumi satu yang dari Pulau Pura, Pak YK Haji YK Imang namanya, beliau berislam, bersyahadat. Dulu di tahun 17-15, di tahun 17-15 itu sudah mulai berkembang, tetapi orang belum berani untuk mengucapkan atau berislam itu secara terang-terangan. Lalu di tahun 1962 itu Pak YK Imang mulai berikrar berislam. Lalu maka kalau di Pulau Pura ya, saya nggak tahu di pulau itu kenapa namanya Pulau Pura. Itu ada satu kampung Kristen
Yang di situ mungkin nanti bisa ditelusuri lagi. Di situ ada satu kampung Kristen di Kampung Pura itu ada satu rumah orang Islam. Di tengah-tengah situ ada satu rumah orang Islam, namanya Pak Abdullah. Saya dulu tahun 2009 itu melakukan program asesmen lapangan terkait program perumahan rakyat, karena saya diamanahkan untuk mengerjakan itu. Dan di bulan Ramadan itu saya pernah singgah di rumah itu. Lalu mereka bilang di sini ada rumah namanya Pak Abdullah, itu orang Islam. Dan itu orang Pura pertama yang masuk Islam. Dan ternyata itu adalah keluarganya Pak Haji YK Imam. Tapi beliau masih tidak berani untuk menyampaikan Islam itu secara terang-terangan dan tidak berani mengajak yang lain. Karena dia ingin tidak mempengaruhi dan tidak merusak hati saudara-saudara yang memang hubungan kekerabatan, kekeluargaan itu sudah mendarah daging. Lalu di tahun 1969 menyusul Pak Yusuf Sama'u dari Gunung Besar, ya, itu masuk melalui pintu yang sekarang kampung itu kita sebut dengan Kampung Nurdin. Mungkin ini sejarah Pak Abdullah Igo tahu karena di mana dulu itu orang-orang tua kita inilah yang kemudian memulai dakwah itu dari situ. Ya. Dan saya pun kemudian tahun 2011 ini kemudian bersama teman-teman dai lokal untuk mulai membentuk forum. Maka tahun 1969 itu Pak Yusuf sama masuk Islam dan kemudian banyak di antara orang-orang yang masuk Islam itu tidak diakomodir dan tidak tidak dibina, ya, tidak dibimbing secara struktural. Ya. Artinya masuk saja, ya, masuk Islam di masjid, masuk Islam lewat orang, masuk Islam lewat keluarga, tapi tidak diorganize, ya, tidak dimanage. Akhir tahun 2011 itu saya kemudian membentuk forum, ya, dan forum itu kemudian pertama kali kita bentuk di Kampung Nurdin di mana merupakan kampung mu'alaf itu, ya. Dan bersama-sama dengan kita di waktu itu para dai lokal kemudian mengundang beberapa tokoh dan kita merintis pertama kali forum itu kita bentuk di Kampung Nurdin itu. Dan 2011 itu pas di bulan Ramadan, tanggal 7 Ramadan kita memulai selama 4 pekan sampai akhir Ramadan itu mu'alaf yang kita bina saat itu yang terdata itu sekitar 200 lebih yang berkumpul di Masjid Al-Furqan Bono di mana dekat pesantren mu'alaf cabang Alor itu. Di situ kemudian kita melakukan pembinaan secara rutin dan alhamdulillah antusiasnya memang banyak sekali, ya. Antusiasnya banyak sekali. Di antara para mu'alaf itu kemudian mulai menceritakan kisah-kisahnya. Saya kemudian mengumpulkan beberapa tulisan terkait alasan mereka mengapa memilih berislam, alasan mereka kenapa memilih untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan banyak ragam, ya. Ada yang masuk Islam karena memang kawin-mawin, ada yang masuk Islam karena memang jatuh cinta dengan seorang gadis dari agama Islam misalnya, atau jatuh cinta dengan seorang laki-laki dari agama Kristen misalnya, ataupun sebaliknya. Dan ini terjadi biasa, ya, terjadi biasa. Dan di tahun 2011 itu, alhamdulillah, forum kemudian terbentuk sampai 3 tahun berturut-turut kami masih rutin melakukan kegiatan pembinaan itu. Dan alhamdulillah di tahun selanjutnya, ya, ini foto yang tampak di layar ini adalah kegiatan pertama kali ketika kita memulai melakukan pembinaan mu'alaf secara rutin. Ya. Dan ini diikuti oleh seluruh mu'alaf yang tidak hanya masuk Islam pada tahun itu saja, tetapi masuk Islam mulai dari tahun sebelumnya sampai update 2011 itu. Maka kami mengumpulkan semua itu. Dan ternyata saya mengalami kewalahan. Kenapa? Karena sumber daya manusia dai kita terbatas, tetapi mu'alafnya banyak. Sehingga program pembinaannya itu menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena tenaga dai-nya hanya bisa dihitung dengan jari, sedangkan mu'alafnya banyak dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Alor, ya. Dan itu berpulau-pulau. Jadi sampai hari ini, ya, kita belum sanggup untuk menjangkau semuanya. Sampai hari ini saya menyampaikan ini untuk menjadi gambaran bagi kita bahwa dakwah kita sampai untuk pembinaan mu'alaf belum seluruhnya, ya, belum di Alor seluruhnya. Nah, alhamdulillah
program berjalan terus dan kita bersinergi. Oh ya, mohon maaf saya mundur sedikit. Di tahun 2011 itu program pembinaan mu'alaf awal kita memulai itu kita memprakarsainya dari Madrasah Diniyah Ar-Rahman ya, mana lembaga saya bentuk di tahun 2007 itu. Lalu Madrasah Diniyah ini eksisnya memang hanya untuk membina anak-anak santri ya, yang terlihat di situ ya. Anak-anak santri ya di bagian bawah itu anak-anak santri mulai kita mulai mengaji ya, mengajar mereka alif ba ya. Tetapi perjalanan kemudian karena kebutuhan mu'alaf begitu tinggi, akhirnya teman-teman kita ajak untuk membina para mu'alaf. Dan di awal mulai program pembinaan mu'alaf itu kerjasama kita dengan berbagai lembaga, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Persis, kemudian Aisyah, Nahdlatul Aisyah, termasuk di dalamnya adalah Muslimat NU ya, dan kita merangkum semua ya, termasuk pengurus-pengurus NU ya, tokoh-tokoh agama kita undang semua untuk meluncing ya. Cuma saya tadi mencari-cari foto pada saat launching itu karena foto lawas, foto lama mungkin nggak ketemu gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita memulai dakwah itu dan dengan berbagai macam lembaga kita kerjasama, termasuk di dalamnya Dompet Duafa di tahun 2000 ini kita memulai di tahun 2013 ini ya. Tahun 2013 di bulan November itu kemudian hadirlah Ustadz Ahmad Fauzi Qasim bersama Ustadz Insan Mokokinta, dan ini yang kemudian menjadi menarik ya. Kenapa? Begitu satu pekan melakukan pembinaan mu'alaf ya, yang dimana di situ adalah training para dai pembina mu'alaf juga. Sepulangnya Ustadz Fauzi dan Ustadz Insan Mokokinta yang saat ini sudah almarhum, itu 5 orang pegawai atau 5 orang karyawan yang berada di hotel di mana kita menginap melakukan kegiatan itu berislam tuh, subhanallah ya, masuk Islam mereka, dan ini perempuan semua ya, luar biasa. Dan kita yang unik. Dan di tahun-tahun selanjutnya kita kemudian mulai melakukan apa ya istilahnya akselerasi dakwah ya, untuk mempercepat program dakwah itu. Saya kemudian mengajak teman-teman, ada Ustadz Haji Kariman yang di wilayah Abad, ada Ustadz dulu ada Ustadz Arafalaka ya di wilayah Abal bersama istrinya dari Jawa Barat. Kemudian di Teluk Mutiara ada Ustadz Raspalaa, ada beberapa Ustadz lainnya. Dan di Dulolong itu sekarang ada 2 yang menjadi kepala desa ya, ada Ustadz Sirahuddin Ali dan Ustadz Muhammad Palae ya. Dan juga di Atuka Bola itu masjid yang dihandle langsung oleh Ustadz Mubarak Abdullah ya. Itu luas sekali wilayahnya yang dekat Bandara Mali. Kemudian juga di wilayah Abad ada 14 masjid. Termasuk di Pulau Pura itu ada Ustadz Abdul Qadir Jai Bakal bersama istrinya. Dan di Pantar ya, di Pantar itu karena luas kita belum bisa menjangkau. Hari ini hanya kita menjangkau di wilayah Pantar Barat Laut. Nah, jadi program demi program kita coba. Nah, ini ada beberapa mu'alaf yang kemudian ketika kita bersinergi dengan Dompet Duafa itu ada tebar zakat fitrah ya. Itu kita pembagiannya secara menyeluruh di masing-masing kampung ya, masing-masing tempat ya. Yang kemudian program-program itu menyentuh sampai ke para mu'alaf binaan kita yang ada di kampung-kampung. Nah, dari beberapa program yang kita lakukan ini saya ingin ada satu cerita yang memang membuat kita itu kemudian saya pribadi ya akhirnya merasa terpukul. Kenapa mu'alaf ini kita harus organize ya? Kenapa mu'alaf itu kita harus bina? Saya di satu sore itu melintasi jalan di daerah pelabuhan begitu. Ada seorang ibu yang berteriak memanggil suaminya ya. Berteriak memanggil suaminya yang suaranya sangat keras yang didengar oleh hampir semua orang di sebagian kampung itu, di ujung kampung namanya Tanjung 9. Apa kata dia? Kalau saya mengetahui kamu dahulunya seperti ini, bahkan sekarang kamu seperti ini, dulu saya nggak bakal ikut agama kamu, ya, karena ternyata kamu lebih jahat, lebih parah dari saudara-saudara saya yang di Kristen, kata dia. Saya berdiri sejenak, kemudian mendengarkan ocehan ibu itu sampai selesai. Ya, intinya
mengakhiri pembicaraan dia berteriak. Ternyata yang dia teriaki itu adalah suaminya sedang bermain judi, bermain bola bowling di sekitaran Pelabuhan Feri situ. Dan di situ ada warung-warung yang di mana tempat bermain dan berkumpul dia bersama teman-temannya. Kemudian dia tidak melaksanakan kewajibannya, tidak sholat, tidak puasa, ini tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, disinilah kemudian saya, ini kalau sudah seperti ini berarti bukan hanya menjadi kewajiban seorang suami membimbing istrinya untuk memeluk agama Islam, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi setiap kita, bahkan menjadi fardu ain ini, tidak hanya jadi fardu kifayah. Nah, alhamdulillah dari situlah kemudian kita mulai membentuk pembinaan dan pembinaannya berjalan sampai dengan hari ini. Ada satu kisah yang membuat saya kemudian terpukul hati adalah orang anak yang dicita-citakan ayah ibunya adalah ayahnya seorang guru PNS, dicita-citakan untuk menjadi pendeta, ya. Tetapi setelah diberangkatkan sekolahkan di Batam, malah dia setiap malamnya itu dia bermimpi itu disuruh membaca suratul Ikhlas, ya, membaca qul huwallah gitu. Nah, jadi karena dia sering disuruh untuk membaca qul huwallah, membaca ayat Al-Quran, dia tanya orang-orang Islam, kawan-kawannya, ini apa ini surat ini? Kok saya dalam mimpi saya itu disuruh terus membaca surat ini? Ya, ada apa ini surat ini? Dan ini suratnya tentu ini dalam Al-Quran, tentu bukan kitab saya ini. Nah, akhirnya kemudian dia berkesimpulan, kalau memang seperti ini kondisinya, dia cerita sama orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Itu berarti kamu tidak bisa jadi pendeta, nak, kata orang tuanya. Dan orang tua itu masih hidup sampai sekarang. Saya sering ketemu dan masih ada hubungan keluarga dengan saya di kampung, di Pantar sana. Berarti kamu tidak bisa menjadi pendeta. Kenapa? Kata bapaknya, ya kamu disuruh mengaji. Gimana kamu disuruh pergi sekolah pendeta, kamu dalam mimpi kamu disuruh mengaji. Berarti kan kamu harus ikut saudara-saudaramu yang beragama Islam. Dan akhirnya diislamkan. Dan sampai hari ini menjadi bendahara di forum silaturahim mu'alaf pertama di Alor ini sampai hari ini saya nggak tahu sudah ada perubahan pengurus karena kepengurusan di intern teman-teman para mu'alaf itu saya nggak tahu perkembangannya sudah seperti apa, tapi update saya terakhir beliau sudah tidak bendahara lagi. Dan ini kisah-kisah yang lain. Kemudian ada kisah-kisah yang unik juga, ya. Barangkali saya tidak lama-lama ya karena ini yang terakhir ini kemarin yang terupdate ini juga. Sebelum terupdate itu ada satu cerita yang juga unik ya, masih keluarga kita juga yang ada hubungan keluarga dengan Ustadz Rosyidi Jou. Ya, kemarin kita sempat bincang-bincang juga. Itu orang tua kandungnya itu mengantar anaknya untuk berislam. Dan kemarin di sepekan yang lalu, 2 pekan yang lalu itu saya pas di Alor, kemudian mengislamkan ini juga Pak. Namanya Pak Yahya Dontoli ini dari Probur Utara ya. Dari kampung Langleki ke atas itu Ustadz Fajar sudah sampai di sana, Ustadz Ahmad Pranggono juga sudah sampai di sana. Yang belum ke sana itu hanya Ustadz Husnul Muttaqin saja. Ya, mudah-mudahan suatu saat beliau bisa ke sana untuk melihat langsung. Dan di situ di ujung kampung itu semuanya Kristen ya. Dan di kampung Kristen inilah Pak Yahya Dontoli yang kalau terlihat dalam foto itu saya sedang interview, sedang diskusi. Saya tanya, kok Bapak mau mengantarkan anak Bapak ingin masuk Islam? Ya, kata beliau, iya, karena memang sudah pilihannya. Saya nggak bisa menahan, saya nggak bisa menolak karena memang itu pilihannya untuk menjadi muslimah. Ya, saya ikhlaskan saja. Terus saya tanya, memang Bapak tidak marah? Ya bagaimana saya marah, wong kita ini dilahirkan dari rahimnya Abraham, kata beliau. Dari rahimnya Abraham itu turunlah Ishak, turunlah Ismail. Biarlah saya tetap di Ishak, anak saya pergi di Ismail. Ini jiwa yang luar biasa menurut saya, itu sesuatu banget ya. Sentuhan-sentuhan kolbu yang kemudian menjadikan kita itu betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang berhak memberikan hidayah. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an kan begitu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika
berdoa kepada Allah untuk memohon agar pamannya diberikan hidayah, apa kata Allah? Innallaha la Innaka la tahdi man ahbabta. tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini saya suka lupa, itu Ustaz Husnul yang selalu mengingatkan itu ya. Ya, bahwa Allah itu yang punya kehendak untuk memberikan hidayah ya, tidak ada satu orang pun. Dan di sini saya menemukan banyak ya kisah-kisah seperti itu, dan prosesnya berjalan lancar ya. Prosesnya berjalan lancar, dia kemudian menemani anaknya, saya bimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pun ikut dalam proses bimbingan itu ya, sampai selesai acara, menandatangani surat pernyataan di atas materai ya, kemudian pun menjadi saksi untuk menjadi itu jarang ya, tetapi itulah realita dan kenyataannya seperti itu. Dan berbeda dengan beberapa waktu lalu ketika saya dan juga Ustaz Husnul dan Ustaz Fajar dikabarkan ada saudara kita dari Flores yang saat ini tinggal di Bekasi ya, mungkin juga ikut dalam Zoom ini bercerita, bahkan mengirim video kekerasan, dia mau dipotong bapaknya sampai kakinya berdarah-darah, Masya Allah. Itu perjuangannya luar biasa. Tapi kemudian di bumi Alor, di bumi persaudaraan ini, alhamdulillah ya, ini kelihatan adem-adem. Walaupun memang ada ya, dulu awal ketika saya 2011 tadi memulai di Masjid Al-Furqan Buwono itu, ada juga yang kemudian mengusik gitu. Bahkan selama Ustadz Insan Mokobinta bersama Ustadz Fauzi ketika kita melakukan pembinaan di Alor itu, dikirim 4 intel itu yang mengintai kita, gerak-gerik kita, kegiatan, bahkan mengikuti materi direkam sempurna semua ya. Tetapi setelah selesai kegiatan, mereka kemudian sendiri menyimpulkan bahwa ini kegiatan yang dilakukan oleh Ustaz Rahman, Dr. Wafa dan para dai ini tidak ada misi untuk mempengaruhi orang masuk Islam, tetapi kemudian mencerdaskan. Dan setelah mencerdaskan itu, orang-orang yang merasa tercerdaskan ya dia memilih untuk bagaimana menjadi seorang Islam. Dan ini alhamdulillah ya. Jadi ini beberapa kisah ya, dan perjuangan-perjuangan dakwah yang memang mestinya harus kita lakukan di mana saja ya. Dan saya kira kita semua punya giroh yang sama, bagaimana kemudian membesarkan Islam. Nah, mungkin kalau masih ada waktu nanti, atau bahkan nanti saya kirim link, bisa dilihat program-program dakwah ataupun kegiatan-kegiatan kita yang khususnya ada di Alor saat ini, bisa dilihat di YouTube juga ya, di link YouTube ya. Sudah ada beberapa, bahkan waktu lalu sempat diliput oleh Net TV, itu bisa dilihat kegiatan dakwah secara garis besar ya. Bahwa memang pengalaman-pengalaman dakwah yang kita lakukan di Alor ya seperti itu. Saya kira itu saja Ustaz Husnul, karena waktu tadi dikasih hanya 10-15 menit dan saya mau memanfaatkan waktu itu, tidak mau melebihi, khawatir nanti diberikan sanksi ya. Apalagi kalau Ustaz Husnul sudah kasih batas waktu, ya kita harus sam'an wa tam'an ya, sehingga tidak menyelisihi permintaan. Dan juga nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut terkait pengalaman-pengalaman. Mungkin teman-teman di tempat lain juga punya pengalaman yang berbeda. Atau saya sedikit mohon kesediaan di sini, alhamdulillah ada Ustadz Mubarak, barangkali sedikit cerita terkait di Kampung Nurdin, perkembangan awal-awal dulu, karena kita belum sempat ngobrol langsung dengan, dulu kan kakek neneknya Ustadz Mubarak inilah yang memulai dakwah, dan sekarang beliau melanjutkan dan saya mendampingi beliau sampai hari ini, dan beliau juga sampai hari ini masih eksis di Kampung Nurdin. Barangkali Ustadz Mubarak sedikit memberikan informasi ya, atau sejarah-sejarah singkat terkait khusus yang diketahui oleh Ustadz Mubarak di Kampung Nurdin. Betul Ustadz, tambahan Ustadz. Ya, baik. Syukron Ustadz, alhamdulillah. Ya, kisah-kisah yang sangat inspiratif tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman Saleh tadi ya. Memang alhamdulillah berkat perjuangan beliau lah ya.
yang sampai bisa muncullah yang namanya virtual itu, forum silaturahmi mu'alaf ya. Yang alhamdulillah sekarang ini sudah muncul lagi yang namanya rumah mu'alaf. Ya. Sampai saat ini aja ini sampai saat saat ini mu'alaf yang telah orang-orang yang telah dibimbing syahadat oleh virtual itu sudah berjumlah 569 orang. Termasuk dari Kampung Nurdin yang tadinya memang Kampung Nurdin itu merupakan ini kampung yang banyak mu'alafnya ya. Merupakan kampung yang banyak mu'alaf. Ya. Banyak mu'alafnya karena memang mereka itu menjadi mu'alaf karena memang faktor utamanya adalah karena perkawinan. Karena perkawinan dengan orang-orang muslim kita ya. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang kemudian karena perkawinan ini mereka dengan ikhlas ya, rela untuk masuk ke dalam agama Islam ya. Itu seperti tadi yang disampaikan ya. Bahkan keluarganya mengantar. Orang tuanya, keluarganya itu mereka juga mengantar, menghadiri acara ya, kegiatan syahadat itu saat disyahadat, kemudian sampai pada pernikahannya itu dihadiri oleh orang-orang tua ya. Nah, maka alhamdulillah sampai sekarang ini itu masih berjalan terus, alhamdulillah ya. Sampai sekarang di Kampung Nurdin itu, ya, alhamdulillah sekarang itu diteruskan oleh salah seorang adik kita, akhwat, yang kemarin sudah kita kirim dia untuk belajar kuliah sampai di Lombok. Kalau sudah pulang, alhamdulillah dia yang meneruskan untuk melakukan pembinaan secara rutin, ya. Mingguan baik terhadap ibu-ibu mu'alaf, ibu-ibu jamaah yang di situ dan juga terhadap anak-anaknya ya. Alhamdulillah memang mereka ini sangat butuh perhatian sebenarnya ya. Sangat sekali butuh perhatian ya. Terutama ya perhatian dari kita sebagai saudara muslim ini ya. Sehingga dengan perhatian dari kita ini semakin menguatkan yang mungkin awalnya karena pernikahan, tapi setelah itu mereka masuk ke dalam Islam, kemudian mereka menjadi betul-betul tekun. Ya. Alhamdulillah ada satu orang ya yang perempuan ya, itu masuk Islam yang awalnya karena pernikahan, tetapi setelah dia masuk Islam, kemudian dia betul-betul belajar, sungguh-sungguh belajar, dan sekarang dia menjadi seorang muslimah yang ya luar biasa, yang taat ya. Yang taat, alhamdulillah, memang semuanya itu adalah bagian dari takdir Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, mungkin yang saat ini mungkin ya bisa yang dibutuhkan itulah adalah buku tuntunan sholat, ya. Buku tuntunan sholat dan Iqra yang mungkin harus banyak disiapkan di RBM supaya mereka-mereka yang baru awal masuk Islam itu minimal buku itu bisa menjadi tuntunan ya. Selain nanti juga dikasih jadwal ya untuk bisa datang belajar di RBM, tapi buku itu juga bisa jadi tuntunan untuk dipakai, dibaca-baca ya, di rumah sehingga mereka bisa banyak lebih paham gitu. Lebih paham sekali lagi yang awalnya karena pernikahan tetapi karena adanya bimbingan terus-menerus, maka insya Allah bahkan mungkin mereka yang menjadi seorang muslimah yang lebih taat ya, yang lebih taat dari muslim yang asli begitu. Begitu Ustaz Abdurrahman Saleh. Ya. Baik, syukron Ustaz Barak. Alhamdulillah tambahannya luar biasa. Barangkali itu aja Ustaz Husnul. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nanti mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh para asatidz yang lain atau ada cerita-cerita inspiratif lain yang bisa kita dapat dari forum ini. Betul Ustaz? Syukron. Masya Allah, syukron Ustaz Abdullah Rahman Saleh dan Ustaz Mubarak.
selaku pemateri pada sore hari ini. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, secara singkat kita sudah mendengar sejarah masuknya Islam ke mana? Alor, ya alhamdulillah. Rahman secara singkat tadi sudah memberikan sedikit gambaran kepada kita. Kemudian beliau juga sudah memberikan 1-2 kisah inspiratif terkait teman-teman mu'alaf di Alor NTT. Khair, jazakumullah Ustaz Abdullah Rahman Saleh dan Ustaz Mubarak dan teman-teman yang berjuang di pesantren. Ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Asatidz yang lain atau ada cerita-cerita? Ada suara masuk, kayaknya dari YouTube antum deh. Dari forum ini. Ustaz Rahman. Syukran. YouTube-nya mungkin bisa suaranya dimatiin dulu, Ustaz. Abdullah Rahman Saleh dan Ustaz Mubarak selaku pemateri pada sore hari ini. Alhamdulillah, secara singkat kita sudah mendengar sejarah masuknya Islam. Oh, dari Pak Abdullah. Dari Pak Abdullah. Suara YouTube-nya masuk ke Zoom. Ya, syukran. Baik, Ustaz Abdullah Rahman Saleh, Ustaz Mubarak, dan teman-teman para asatidz yang berjuang di Alor NTT, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan-urusan antum semua dan meridhoi kehidupan antum dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita beralih kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, sudah ada pertanyaan dari sebelumnya dari Ustadz Mizan, luar biasa perjuangan para mu'alaf dan para pembina mu'alaf. Semoga Allah berikan istiqomah buat kita semua. Amin. Bertakwa kepada Allah dan sesungguhnya dan mati sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustadz Mizan, pembina pimpinan cabang pesantren mu'alaf Pekanbaru Riau. Syukran Ustadz. Baik, ada pertanyaan pertama dari Pak Stef. Assalamualaikum Ustadz Usnul dan Ustadz Rahman. Saya sangat tersentuh dengan orang tua yang antar anaknya untuk bersyahadat. Pertanyaannya mengenai orang tua seperti demikian saat meninggal atau saat wafat. Bisakah kita, anaknya, membantu beliau di alam akhirat nanti, biarpun meskipun mereka belum masuk Islam, agar mereka tidak masuk neraka? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan. Tafadhol Ustadz Rahman. Baik, syukron Ustaz. Ini harus jawab ya. Tafadhol Ustaz. Stefanus, kalau surga dan neraka itu milik saya, akan saya masukkan. Cuman masalahnya surga atau neraka ini milik Allah. Ya. Jadi terserah Allah mau dimasukkan atau enggak. Tetapi sebagai anak tentunya ya di dunia dan juga insya Allah di akhirat itu menginginkan keluarga tetap hidup sama-sama. Bagaimanapun yang namanya anak ya terlahir itu melalui kedua orang tua. Jadi kemudian kalaupun orang tua itu beragama lain ya atau dia tidak beragama Islam, anak tetap menganggap orang tuanya sebagai orang tua. Adapun akidah adalah pilihan keyakinan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena jelas bahwa Allah itu yang punya kehendak, ya, prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah. Ya. Kalaupun keinginan setiap orang untuk menyelamatkan orang lain itu, jangankan orang tua kandung, saudara aja bisa ditolong, apalagi orang tua kandung. Tetapi lagi-lagi bahwa kalau sudah di akhirat itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun kecuali atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua itu masih hidup dan anak ini masih hidup, ya mungkin kita sebagai anak yang sudah mendapatkan hidayah misalnya, ya seperti anak yang saat ini sudah berislam, ya dia terus mendoakan kebaikan-kebaikan untuk ayahnya, untuk keluarganya, apalagi ayahnya telah mengantarkan. Kalau kita mau bilang, mungkin dari wasilah ayahnya lah kemudian dia bersyahadat. Karena dengan izin ayahnya lah dia kemudian berislam. Masa ayahnya sudah menyelamatkan dia di jalan yang benar, dia tidak mau menyelamatkan ayahnya yang masih di dalam ketersesatan gitu. Tetapi lagi-lagi bahwa ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hendak, kita ingin saja, kita mau saja, kita akan memasukkan siapa saja yang kita kehendaki ke dalam surga atau di neraka. Tetapi lagi-lagi bahwa surga dan neraka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang tidak bisa diintervensi oleh manusia, ya. Karena kita mendapatkan hidayah ini pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ridho, ya. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka Allah tempatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita mendapatkan hidayah atau kita masuk Islam itu tanpa ada ridho Allah Subhanahu wa taala, juga belum tentu kita bisa masuk dalam surganya Allah. Atau dalam keadaan tertekan misalnya, dalam keadaan terpaksa misalnya, saya masuk Islam karena menikah misalnya. Itu unsur lain, ya. Kita masuk Islam karena memang iming-iming sesuatu misalnya. Nah, itu unsur lain itu. Jadi semua lagi-lagi kembali kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan misal kalau pertanyaan ini ada pada posisi saya sebagai anak tetap mendoakan kebaikan untuk orang tua. Semoga orang tua tetap mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja kalau dari saya, Ustaz Husnul. Pak Stefanus. Semangat Pak Stefanus. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz, Masya Allah. Ya mungkin sebelum itu terjadi Ustaz ya, mungkin kita bisa sebagai anak semasa orang tua masih hidup, kita bisa berusaha gimana caranya bisa menyadarkan mereka, mengajak mereka supaya tidak terjadi pertanyaan tadi. Gitu. Seperti itu Pak Stef, jazakumullah. Semoga atas pertanyaannya dan semoga jawabannya bisa mencerahkan. Amin. Amin. Baik, teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya lagi secara langsung atau via chat? Monggo silahkan. Yang mau bertanya secara langsung kami persilahkan. Tafadhol. Ya, ini ada informasi tambahan dari Pak Abdullah ya, yang selalu dulu bersama-sama orang tuanya untuk berdakwah di Kampung Nurdin. Memang di situ ada 3 kampung yang sekarang menjadi wilayah binaannya Ustadz Mubarak. Jadi di wilayah binaan Ustadz Mubarak itu terdiri dari Atu dan juga Kabola. Atu itu alur tengah utara, kemudian dan juga Kabola itu ada sekitar 7 masjid. 3 masjid diantaranya yang disebut di dalam chatroom ini oleh Pak Abdullah Igo itu, yaitu Masjid Kampung Nurdin yang merupakan kampung mualaf, dan juga Kampung Nurdin, Kampung Ben Lelang, dan juga Kampung Waindowa. Kampung Ben Lelang dan Waindowa itu semuanya di pinggir pantai. Jadi 3 masjid itu berada di pinggir pantai semua. Dan itu merupakan basis dulu ketika saudara-saudara kita yang dari lembur, dari gunung besar ketika memasuk Islam itu semuanya turun ke pantai. Jadi setelah mereka disunah, dihitan, mandi laut, kemudian membersihkan badan mereka, mandi junub semua di pantai, lalu diarahkan untuk masuk masjid, ya, melaksanakan sholat, bimbingan ibadah, toharoh, ya, semua sudah bersih di laut, baru masuk masjid untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan itu luar biasa. Kalau kita bertanya kepada orang-orang tua dulu, itu perjuangan mereka memang lebih luar biasa dibandingkan dengan kita zaman sekarang ini. Kalau kita sekarang masih sudah lumayan banyak fasilitas yang sangat memudahkan. Kalau dulu itu mereka luar biasa perjuangannya. Itu Ustaz untuk tambahan. Terima kasih Paman Abdullah Igo yang sudah memberikan informasi tambahan. Beliau mengenang masa-masa kecil dulu juga di Kampung Nurdin, Kampung Ben Lelang, dan juga Kampung Waindowa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ke alur ini ya. Baik, saya kembalikan Pak Tesni. Di sini ada pertanyaan juga dari. Oke, silakan Ustaz. Saya mau tanya. Monggo silakan Bang Husen. Mau curhat sebenarnya sih, sebagai ya saya sih mewakili diri pribadi. Saya mualaf, salah satu mualaf yang sangat ingin sekali belajar Islam, belajar ngaji, belajar semuanya lah. Cuma memang keterbatasan dana, dan ini membuat kita mungkin bisa lah untuk menuju ke fakultas, atau bisa, cuma dengan kekuatan kita ini mungkin kita nggak bisa. Tapi kita rindu gitu loh. Lewat kajian online ini mungkin pribadi saya, ngajinya kita dituntun, makro ijal hurufnya, supaya kita bisa lebih paham, atau mungkin kelas bahasa Arab, mungkin beberapa nausorof kita diajarin juga supaya kita tidak buta sama sekali. Jadi saat kita membaca Al-Quran itu
kita benar-benar tahu apa makna yang terdalam di Al-Quran itu, gitu Ustadz. Saya rindu seperti zaman dulu, saya terinspirasi sama kisahnya Umar bin Khattab gitu. Beliau itu kan sahabat Nabi yang mencerminkan kita para mualaf, mewakili kita para mualaf. Dan beliau itu, saya kalau membaca kisah beliau sering nangis terus. Soalnya benar-benar seperti kita gitu, terbuang dari keluarga, merasa sendiri kadang-kadang, butuh dituntun, butuh seorang figur ayah. Seperti itu ya, kita para mualaf juga layaknya seperti anak kecil sebenarnya. Kadang berbuat kesalahan, kadang berbuat badung, tapi jangan kami ditinggalkan, jangan kami diabaikan. Kami rindu sebenarnya dihajar, kalau istilahnya pakai rotan gitu loh. Tapi benar-benar dididik kembali untuk lurus kembali di jalannya Allah gitu. Kita benar-benar tahu untuk apa sih diri kita ini, untuk apa Nabi diutus ke dunia gitu. Dan supaya kita benar-benar sama seperti kita mencintai agama yang nipu kita selama seumur hidup kita gitu kan. Dan kita ada di agama yang benar itu, kita benar-benar lebih cinta lagi gitu Ustaz. Itu sih saya maunya. Jadi lebih bermanfaat gitu kalau enggak misalnya diketemuin aja dengan protokol kesehatan gitu, ketemu di Wisma beberapa bulan sekali gitu untuk belajar ngajinya, dituntun salah makro hurufnya gini, kita belajar supaya kami menjadi muslim yang insya Allah istiqomah sampai di akhir hayat kami memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Itu aja Ustaz Tukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap nih Bang Husen nih. Alhamdulillah. Langsung yang saya tanggapi semangatnya Bang Husen, alhamdulillah ya. Ini yang sebenarnya kita juga harapkan semangat-semangat seperti ini ya. Jadi kalau ada yang semangat seperti ini ditambah dengan kawan-kawan yang lain punya semangat, bisa terbentuk itu kelas itu. Kemarin kita sudah sempat diskusi ya, Ustaz Husnul ya, sudah sempat kita diskusi. Bahkan kita bingung ini mau kita buka kelas, ya udah kita aja akhirnya. Saya pun akhirnya belajar bahasa Arab. Saya pun sampai sekarang masih belajar bahasa Arab karena tapi saran dari Bang Husen tadi ini luar biasa ini. Insya Allah bisa kita tindak lanjuti, dan ya kalau semua kita punya semangat yang sama, insya Allah pasti terlaksana ya. Apalagi semangatnya Bang Husen ini bisa menular, jadi bagaikan virus Mira Jambo ya, yang bisa menular ke setiap hati yang tersentuh ya, dan ingin untuk menjadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam hal thalabul ilmi. Bahwa kita tahu jelas, Mbak, Rasulullah itu sangat menginginkan kita itu harus apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan tahlak. Rasulullah menginginkan kita harus menjadi orang alim, orang yang berilmu ya, atau muta'alliman atau orang yang mau belajar ya, belajar ilmu ya. Kalaupun tidak, au mustami'an atau minimal menjadi orang yang mau mendengarkan sajalah. Ya, kalau ya, au mustami'an, au muhibban atau minimal menjadi orang yang suka saja dengan ilmu. Nah, itu Rasulullah membuat klasifikasinya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang paling pertama, aliman, orang yang mau menjadikan dirinya sebagai orang yang memiliki ilmu sehingga bisa menjadi sumber ilmu dan sumber inspirasi bagi yang lain. Mudah-mudahan ini nanti secara khusus mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut ya, Bang Husen. Nanti silakan Bang Husen bisa menghubungi kawan-kawan yang lain yang kira-kira ya mungkin kalau saat ini karena memang kondisi pandemi kita harus mematuhi bagaimana teknisnya, yaitu nanti secara teknis ya, atau mungkin bisa kelas daring juga. Selain kajian online yang sudah terjadwal oleh Ustaz Husnul melalui lembaga ini, mungkin kita ada buka kelas-kelas yang ya spesial untuk bahasa Arab, bahasa apa atau nahwu shorof sebagaimana yang diinginkan oleh disarankan oleh Bang Husen tadi. Luar biasa Bang Husen. Bang Husen, mantap, semangat. Saya kembalikan ke Ustaz Husnul.
Syukran Ustazna, syukran Bang Hussein sudah memberikan masukan. Ustadz, kalau boleh tahu nih, ini ada tiba-tiba terlintas di benak saya. Ini ingin tahu apa namanya tantangan terbesar yang dialami oleh teman-teman pembina mu'alaf atau pegiat dakwah mu'alaf di Alor NTT. Apa tantangan terbesarnya, Ustaz, yang ada di sana ketika kita mendakwahkan mu'alaf, mendakwahkan Islam ke orang-orang yang belum memeluk Islam? Betul, Ustaz. Mungkin sekilas bisa dijelaskan. Baik, Ustaz. Syukur, Ustaz. Sebelum menanggapi dari Ustaz Husnul itu, barangkali waktu untuk Paman Abdullah dulu, mungkin ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Tadi sudah, ya, silakan. Nanti saya jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terharu, Ustaz, ya. Saya sangat terharu karena terus terang saja saya tinggalkan Kampung Nurdin, ya, tinggalkan Ben Lelang itu dari tahun 2005 gitu. Jadi saya udah sekitar 16 tahun, ya. Sekitar 16 tahun tinggalkan tempat itu gitu. Dan hari ini saya seperti saya teringat kembali, ya, masa lalu gitu, karena itu dibahas oleh Ustadz tadi. Kalau boleh gitu, bicara soal Alor, bicara soal Kampung Nurdin, bicara soal Dom Loli misalnya, itu kalau bisa itu mungkin lagi pada waktu berikut itu bisa dibahas lagi biar lebih dalam begitu, karena terus terang saya itu menjadi salah satu obat kangen kami kepada Alor gitu. Saya pikir cuma itu yang saya terharu gitu. Saya terharu dan bangga gitu. Saya bangga sekali karena apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, Pak Guru, Pak Yusuf Samau, itu bisa dilanjutkan hingga saat ini. Pak Yusuf Samau adalah guru saya di Sekolah Dasar Islam Cokro Aminoto Kadelang. Seperti itu. Ya, jadi itu kalau itu bisa dilanjutkan hingga saat ini itu luar biasa. Tapi satu nama yang mungkin Ustadz lupa, yaitu Pak JK Imang gitu. JK Imang adalah salah satu mualaf juga yang cukup populer di Kabupaten Alor gitu. Pada saat itu. Itu kalau bisa itu dikaji. Pak JK Imang itu kapan gitu? Kapan dia jadi mualaf gitu, terus bagaimana kiprahnya di Alor gitu. Saya pikir itu dua nama yang saya ingat, Pak Yusuf Semau dan Pak JK Imang gitu. Oke, saya pikir cuma itu. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah saya tayang juga ya. Pak JK Imang itu tokoh pertama 1962 masuk Islam dari kalangan Pulau Pura. Mungkin tadi Paman pas di YouTube tidak terlihat. Nah, saya tayangkan di sini tadi. Alhamdulillah ya Paman ya. Jadi memang kalau saya sih orang-orang tua tokoh-tokoh itu tidak bisa kita lupakan perjuangan mereka. Bahkan saya selalu membersamai Ustadz Mubarak itu karena mengenang perjuangan orang-orang tua dulu ya, kakek dan nenek dulu yang berjuang, kemudian mereka bercerita bagaimana keluh kesahnya. Kalau kita sekarang masih mungkin fasilitasnya sudah mudah ya, bisa naik sepeda motor ya, masih bisa naik ojek, naik trek bahkan. Kalau mereka dulu berjalan kaki, Masya Allah, harus berdayung sampan dari satu pulau ke pulau berikutnya ya, dari satu ujung kampung ke ujung kampung berikutnya. Jadi memang luar biasa. Permintaan Paman insya Allah kalau ada segmen-segmen berikutnya yang bisa kita masuk lagi ya. Saya kira nanti kita akan sharing ya. Mudah-mudahan nanti kita kemas yang lebih bagus lagi dan biar nanti ketika menyampaikan juga runut ya, dan mohon doanya ini insya Allah ke depan kita akan mencoba untuk menyusun buku perjuangan dakwah para pegiat-pegiat dakwah yang lillahi ta'ala ya, yang mereka berdakwah itu tanpa ada embel-embel, tanpa ada iming-iming ya. Baik, saya langsung ke Ustadz Husnul tadi pertanyaannya terkait dengan tantangan dakwah. Memang di mana-mana dakwah itu tetap ada tantangannya Ustaz ya, di mana saja. Kalau ditanya tantangan terberat ya mungkin nggak berat-berat amat juga. Tetapi jelas bahwa tantangan dakwah itu ada. Apalagi dakwah pembinaan mu'alaf ini
sensitivitasnya yang paling tinggi, ya, sensitif, ya. Jadi yang pertama, mungkin nanti Ustadz Mubarak juga barangkali bisa memberikan sedikit testimoni terkait tantangan-tantangan dakwah itu, dan juga kawan-kawan yang lain. Bahwa ketika kita misal melakukan kegiatan-kegiatan dakwah itu, banyak yang mengkritisi jelas, ya, mengkritisi jelas. Bahwa yang kita lakukan itu adalah tidak murni lillahi ta'ala juga ada, ya. Bahwa yang kita lakukan itu ada modus-modus juga banyak, tuduhan-tuduhan, ya, yang kemudian ingin mau apa ya istilahnya menyurutkan semangat kita, itu banyak, ya. Dan kita mengalami itu, tapi alhamdulillah Allah itu masih membimbing kita untuk tetap tidak berpengaruh dengan cemoohan-cemoohan itu. Karena bagi saya, pernah juga dulu kita ketika bersama Ustadz Mubarak itu di Kampung Nurdin, bagi saya dakwah itu adalah bagian dari kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Sampai usia kita ini akhir, dakwah itu harus menjadi bagian yang harus kita lakukan. Karena usia dakwah itu panjang dibanding usia manusia. Nah, prinsip saya, kalau kemudian saya tidak mengambil bagian dari dakwah, bukan dakwah yang rugi, tapi sayalah yang rugi. Nah, begitu juga semangat yang sama Ustadz Mubarak dan kawan-kawan yang lain. Maka kita kemudian apapun tantangannya, kita mengambil, ya, jalan itu untuk ya harus kita lewati. Kalau kemudian hidup ini jalannya harus melewati dakwah, ya harus dilewati. Nah, adapun tantangan yang lain itu pernah dulu ketika saya mungkin pernah bercerita juga ketika awal 2011 Ustadz Mubarak itu juga adalah saksinya juga bersama-sama, karena memang dari dulu kita selalu bersama-sama. Ketika ada suatu permainan game gitu, saya buat permainan game itu game permainan kertas sebenarnya. Jadi ketika dilipat lalu digunting. Nah, bekas-bekas lipatan itu lalu kita potong, nanti sisa potongan kertas itu berbentuk salib, dan potongan-potongan kertas itu kalau disusun akan membentuk tulisan hell. Lalu saya menyampaikan, ini sekedar permainan saja, itu seperti ini, bahwa salib itu go to hell. Nah, ini ditanggapi serius oleh ada di antara jamaah yang memang tadi yang sempat saya singgung tadi, masuk Islam karena tertekan, karena hal-hal lain yang bukan asbab hidayah, 100% asbab hidayah, tapi karena memang dipengaruhi atau dipaksa. Nah, ini kemudian imannya beliau itu masih bainahuma, ya, masih di antara yang Islam, masih di antara yang Kristen, sehingga masih belum kuat imannya, karena namanya juga mu'alaf, ya, masih ini. Dan kita akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib, dan saya kemudian diinterogasi, ya saya sampaikan ini permainan dan kita bermainnya di dalam masjid, ya, dan mereka menuduh kita melecehkan agama tertentu dengan simbol-simbol tertentu. Lalu saya sampaikan, lah karena mereka ini asalnya dari sana, saya memberikan gambaran seperti ini, bahwa hanya sebuah permainan itu seperti ini. Bagaimana dengan keimanan kita, ya, keyakinan kita kalau sudah mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya akan terjadi adalah sebaliknya. Nah, ini tantangan yang mungkin secara langsung, secara fisik, atau mungkin kita terus diintai, ya, ketika melakukan pembinaan dan pembinaan, ya, itu juga pernah ada, ya. Tapi tidak sampai terjadi bentrokan fisik, ya, tidak terjadi sampai macam diancam gitu, nggak ada. Tapi hanya sekedar diberitahu, dinasihati, dan alhamdulillah kita dikawal terus selama proses atau program-program pembinaan, dan sampai hari ini malah semakin harmonis, ya, dakwah kita didukung juga oleh lembaga-lembaga yang memang memiliki misi dan visi yang sama terkait program-program dakwah, dan alhamdulillah kehadiran forum mu'alaf sampai di Alor itu dari 2011 sampai hari ini juga alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun kemudian tantangan lain, misal keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana, fasilitas. Nah, itu saya kira sesuai kebutuhan, ya. Jadi tidak terlalu menjadi kendala yang sangat berarti, ya. Bahwa saya dan juga Ustadz Mubarak, Ustadz Haji Kariman, ya, dan para ustadz-ustadz yang lain yang ada di Alor, termasuk ustadz-ustadz terdahulu yang kemudian sudah menggerakkan dakwah ini,
kakek neneknya Ustadz Mubarak dan juga Pak Haji Yusuf Sama'o tadi, alhamdulillah sekarang sudah sepuh beliau. Beliau sudah sepuh sekali yang menjadi ketua forum mualaf, termasuk kayak Kak Imang yang tadi di slide awal sudah saya tayangkan tahun 1962 masuk Islam itu perjuangannya memang luar biasa. Jadi ya begitulah program dakwah kita yang jalan selama ini di Alor ya. Jadi ya, hati Pak. Ya, wassalamualaikum. Ya. Mungkin Ustadz Mubarak ada yang mau ditambahkan terkait tantangan dakwah tadi untuk pembinaan mualaf khusus di Kampung Nurdin atau program-program yang sinergi dengan beberapa lembaga di Basnas, di Dede, di kemarin terakhir dengan mungkin bisa di-sharing sedikit, Ustadz. Hati-hati, Ustadz. Tampaknya beliau lagi ini, Ustadz, sedang sholat maghrib di Alor. Maghrib, ya. Ya, waktu di Alor sudah sholat maghrib. Oke. Kalau ya cukup kalau gitu, Ustadz. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi di tempat yang akan datang, Ustadz. Syukran, Ustadz. Syukran, Ustadz, atas jawabannya. Masya Allah. Kita semua sudah mendengar betapa beratnya ujian atau rintangan yang dialami oleh saudara-saudara kita saat kita pembina mualaf dan pegiat dakwah mualaf di Alor. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustadz, dari singkat mungkin bisa dijawab dari Mbak Sinta Felicia Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat tersentuh sekali dengan perjuangan para pembina mualaf dan mualaf yang semoga selalu istiqomah dalam agama Allah. Semoga selalu dimudahkan dan diberkahi niat baik kita semua. Allahumma amin. Ustadz, saya ingin bertanya, ketika kita berinteraksi dengan non-muslim, kemudian mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum pada muslim atau muslimah, apakah kita jawab waalaikumsalam? Karena sebagaimana kita ketahui wajib menjawab salam. Bagaimana kita menanggapinya lalu kemudian bisa dibarengi dengan dakwah, dan bagaimana sebaiknya jika kita mengucapkan salam mereka sebagai toleransi. Syukran jazilan. Jadi apa respon kita ketika seorang non-muslim mengucapkan salam, kemudian bagaimana caranya kita menjawab salam mereka, dan di saat yang sama kita menyisipkan dakwah. Kurang lebih begitu, Ustaz, singkatnya pertanyaannya. Syukran. Oh, satu lagi poinnya, Ustaz. Ini juga yang paling penting ini. Dan bagaimana sebaliknya jika kita mengucapkan salam kepada mereka, mengucapkan salam mereka ya sebagai bentuk toleransi. Salamnya mereka mungkin ya titik beratnya. Kalau assalamualaikum kan salamnya kita. Kalau salamnya mereka, misalnya apalah gitu, selamat pagi atau apa, Allah alam. Hotel, Ustaz. Ya, maksudnya Ustaz Husnul jawab nih. Karena ini umum. Oke, baik. Bu siapa tadi? Bu Sinta ya. Bu Sinta Felicia ya. Baik. Pertama ya, saya langsung to the point aja. Pertama, bagaimana menjawab salam ya, atau bagaimana menjawab salam ketika orang yang tidak seakidah dengan kita mengucapkan salam pada kita. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau menjawab salam untuk yang bukan muslim kepada kita, menjawabnya cukup dengan wa alaika. Ya, cukup dengan wa alaika saja. Itu kalau kita tahu dia non muslim. Masalahnya kalau kita nggak tahu ya, seperti di Alor itu nggak bisa dibedakan mana wajah yang muslim, mana wajah yang non muslim gitu. Di jalan kita assalamualaikum, assalamualaikum ya, kita jawab apa adanya aja. Ya jawab sebagaimana jawab waalaikumsalam. Tapi kalau kita mengetahui betul-betul identitas dia itu non muslim, ya kita menjawabnya cukup wa'alaika. Ya, cukup wa'alaika saja. Nah, bagaimana mengajaknya untuk berdakwah? Tentunya melihat momentum, ya, melihat kesempatan. Kita begitu melihat orang muslim tidak langsung ayo masuk Islam, kan begitu. Atau misalnya ketika dia melakukan kesalahan, kita langsung ingin merubahnya sesuai dengan aturan kita juga nggak bisa. Maka melihat momentum, melihat waktu yang tepat. Berdakwah itu juga harus ada cara metodenya, ya. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita, bahkan sampai kemudian berdebat juga wajadilhum billati hiya ahsan, kan begitu. Maka ketika kita berdakwah dengan muslim itu, kita harus melihat apakah dia siap untuk didakwahi atau tidak. Nah, kalau dia tidak siap didakwahi, ya jangan dipaksakan. Karena kalau kita mendakwahkan orang yang dalam keadaan terpaksa, kita bisa kena hajar, ya. Kita bahkan bisa terjadi peperangan. Sebab apa? Kita masuk dalam kategori orang yang ikrah fiddin, memaksakan orang untuk masuk agama kita.
Maka kita tidak boleh memaksakan orang untuk mengikuti agama kita atau ajaran kita. Bahkan jangankan agama, mengikuti pendapat kita aja nggak boleh kita paksakan orang lain, apalagi keyakinan. Nah, maka ini perlu kehati-hatian, perlu cara, perlu momentum, perlu tips, dan perlu trik. Nah, untuk bagaimana mengajak orang itu untuk mengikuti keinginan kita, atau mengikuti keyakinan kita, atau mengikuti agama kita. Lalu bagaimana kemudian kita berusaha atau mengucapkan salam untuknya dalam rangka toleransi. Nah, ini di luar agama. Salam, kalau misalnya dasarnya toleransi, ya sudah, laksanakan apa saja yang kita inginkan, karena itu mubah. Kalau kita bahas bukan masalah ibadah, ya tidak ada hukum halal haramnya, karena dia sudah masuk kategorinya muamalah. Ya. Jadi kita salam kepada orang non-muslim, misalnya selamat pagi, ya boleh-boleh saja. Selamat sore, ya boleh-boleh saja. So, itu juga memberikan keselamatan. Jadi saya kira kalau dalam rangka untuk tidak hubungannya tidak beribadah kepada Allah, maka tidak ada batasan. Hukumnya insya Allah mubah. Kita boleh berinteraksi dengan siapapun. Toh di zaman Rasulullah juga berinteraksi dengan orang Yahudi, orang-orang selain Islam. Bahkan kemudian lebih banyak interaksinya dalam hal muamalah dengan orang-orang selain Islam. Dan ini kemudian akhirnya dakwanya sampai. Dan ini sebenarnya cara yang harus kita ikuti, ya. Contoh yang harus kita teladani bahwa Rasulullah itu berinteraksinya tidak hanya dengan orang yang seakidah. Nah, bagaimana mungkin Rasulullah mengajak interaksi dengan orang yang seakidah, sedangkan saat Rasulullah diutus itu banyak orang yang masih jahiliyah, ya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang yang awal dulunya masih susah diajak untuk mengenal Allah, beribadah kepada Allah. Tapi itulah kemudian Rasulullah awal mula dakwahnya itu kemudian mengajak orang yang tadinya tidak seakidah, tapi kemudian akhirnya semuanya kemudian mengikuti, termasuk kita. Maka metode dan cara-cara yang lemah lembut seperti ini, ya walaupun kemudian dalam ayat yang lain itu kita tahu ya bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut terhadap orang Islam. Ini konteksnya beda lagi ya, konteksnya beda lagi. Artinya kalau dalam hal-hal tertentu kita harus bersikap seperti itu. Tapi dalam hal kemudian misal orang kita tahu bahwa dia betul-betul akidahnya berbeda dengan kita pun punya cara dan punya tips ya yang lebih santun lagi ya untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi. Nah, saya kira ini untuk menjadi tambahan saya. Barangkali ada tambahan dari Ustaz Husnul dan juga ada Ustaz Mubarak, ada Ustaz yang lain, silakan. Khair Ustaz, jazakumullah. Mungkin sedikit saya tambahkan Mbak siapa tadi? Mbak Sinta ya. Kita harus sadar nih, harus paham. Zaman sekarang mindset kita digiring ke ranah yang salah. Di mana yang dimaksud dengan toleransi zaman sekarang itu, mereka mengatakan toleransi itu menghormati itu dengan ikut-ikutan melakukan ritual mereka. Nah, ini adalah mindset yang salah. Ini tidak bisa diterima oleh agama kita. Kenapa kita harus menghormati seperti itu? Padahal menghormati agama lain itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendirikan negara Islam di Madinah. Di situ orang Yahudi dipersilahkan beribadah, melakukan ibadah mereka sendiri, asalkan tidak mengganggu. Dan Rasulullah pun memberikan aturan orang Muslim tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Begitu cara toleransi yang seharusnya. Jadi biarkan mereka melakukan ibadah atau ritual mereka, ya. Jangan sampai kita mengganggu dan jangan sampai ibadah mereka pun mengganggu kita. Nah, simpel seperti itu. Jadi menghormati atau toleransi itu tidak harus kita mengikuti atau ikut nimbrung dalam ritual mereka. Nah, ini mindset yang salah. Jangan sampai kita mengikuti mindset yang salah ini. Jadi kalau mau toleransi seolah-olah kita harus ikut gitu. Ketika mereka tahun baru kita ikut tahun apa namanya? Tahun apa itu istilahnya? Misalnya ketika mereka merayakan turunnya Isa Al-Masih kita ikut-ikutan. Ketika melakukan itu kita ikut-ikutan. Bukan begitu. Toleransi yang benar itu bukan begitu dalam Islam. Islam sudah mengajarkan kepada kita. Toleransi itu adalah membiarkan mereka melakukan ibadah mereka, ya, ritual mereka, selama mereka tidak mengganggu kita. Begitu pula sebaliknya. Jangan sampai ibadah kita atau ritual kita mengganggu mereka. Itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Orang Yahudi sendiri malah yang melanggar. Ya kan? Orang Yahudi sendiri yang melanggar
Mereka ingin membunuh Rasulullah. Akhirnya apa? Diusir oleh Rasulullah SAW. Mereka piagam yang sudah disepakati itu mereka melanggar sendiri. Jadi Islam itu sudah sempurna. Bahkan masalah ini pun Islam sudah menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak ada yang dirugikan padahal. Sama sekali nggak ada yang dirugikan. Non-Muslim silahkan beragama, silahkan melakukan ritual kalian. Muslim pun seperti itu. Selesai. Nah ini malah ikut-ikutan ucapan itu, ucapan ini. Akhirnya apa? Muslim sama Muslim sendiri yang ribut. Kita sendiri yang repot akhirnya. Seperti itu. Jangan sampai kita ikut terjerumus ke sana. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan Ustaz terkait masalah ini. Syukran. Ustaz Mubarak, tafadhal. Ya, baik seperti apa yang disampaikan tadi ya, yang ini seperti yang kami rasakan ya, seperti di Kabupaten Alor ini ya. Kalau misalnya seperti karena hubungan baik sesama kita ini sudah terjalin dari orang-orang tua nenek moyang dulu ya, bahkan di tempat saya tinggal ini itu yang menghibahkan tanah untuk membangun gereja itu adalah orang Muslim. Ya. Dulu belum ada gereja, orang Muslim ini rumahnya dipersilakan untuk dijadikan gereja sementara. Kemudian orang Muslim yang kemudian menghibahkan tanahnya untuk dibangun gereja. Nah, jadi setelah itu kalau mereka melakukan kegiatan apa saja kemudian mengundang kita, kalau kita tidak hadir itu maka kita dibilang ini tidak toleransi. Tidak toleransi. Nah, ini yang seperti yang kita alami di sini ya. Jadi seperti itulah, karena kalau mereka mau kemanapun kami harus menghadiri. Seperti pembangunan masjid atau gereja ya. Kemarin kami melakukan pengecoran masjid kami ini, kami kan harus kalau tidak mengundang mereka dari jemaat gereja, maka kami tidak toleransi. Maka kami ini harus mengundang ya, jemaat dari gereja itu untuk sama-sama hadir dan melakukan kegiatan pengecoran masjid. Nah, begitu juga sebaliknya. Kemarin kegiatan di gereja itu mereka mengundang kami dan kami mengutus beberapa orang-orang untuk menghadiri kegiatan itu. Nah, ini mungkin cara yang kami lakukan ini untuk bagaimana bisa menjaga toleransi ini, begitu. Ya, mungkin cara yang kami lakukan ini mungkin juga salah, tetapi inilah yang kami lakukan semenjak dari orang-orang tua kami tempo dulu, yang kemudian sampai kami saat ini pun mengikutinya, sehingga masih kami rasakan ya. Baru hanya beberapa bulan lalu itu kami lakukan pengecoran masjid, kami harus mengundang mereka. Nah, dan minggu lalu mereka melakukan kegiatan di gereja, mereka mengundang kami. Nah, ini yang toleransi ini yang terjadi di tempat kami ini, yang kami rasakan masih sampai saat ini. Begitu. Tetapi tidak ada juga yang ya berusaha untuk bagaimana biar toleransi ini tidak terjaga dengan baik ya. Tetapi apa yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang tua kami tempat dulu itulah yang kami berusaha untuk mengikuti, menjaga toleransi yang sudah ditanamkan ya, yang sudah ditanamkan atau sudah dijalankan oleh orang-orang tua kita dulu begitu ya. Bahkan seperti kita mau menghadapi hari raya ya, mereka membuat semacam kue ya untuk mengantar kepada kami. Nah, begitu sebaliknya, mereka mau tahun baru, kami pun bikin kue begitu untuk bisa mengantar bagi-bagi ke mereka. Nah, itu yang sampai saat ini masih terjadi di tempat kami ini begitu. Ya. Barak, syukran Ustaz tambahannya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz Mubarak. Baik, mungkin cukup Ustaz ya. Cukup Ustaz, sudah cukup saya kira.
Baik, syukran. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Agnes. Ya. Khair, jazakumullah Ustaz Rahman selaku pemateri. Kemudian Ustaz Mubarak, jazakumullah khairul jaza. Kemudian ada Pak Abdullah. Terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Rahmat Bala, kemudian ada Ci Amoy, ada Mami Joyce, ada Bang Dayat, ada Bu Dusye, Pak Ridwan, kemudian ada Bang Husen, ya. Ada Mbak Sinta, jazakumullah khairal jaza semuanya yang sudah berkenan bergabung bersama kita di kajian Majelis Ilmu Online Pesantren Mu'allaf Indonesia Dompet Duafa pada sore hari ini. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita dan bisa kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita perjuangkan agama ini dengan cara menyebarkan kebaikan yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini. Khair, jazakumullah semuanya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insyaallah kita bertemu kembali pekan depan ya. Insyaallah kalau tidak salah di hari Selasa ya. Insyaallah link Zoom dan detailnya akan menyusul insyaallah. Khair, jazakumullah semuanya. Mohon maaf, Ustaz Rahman ada yang mau disampaikan? Foto dulu. Oh, foto dulu. Baik. Foto dulu, foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Yang berkenan membuka videonya dipersilahkan, yang tidak masalah. Betul. Ustaz Rahman yang screenshot ya. Baik, monggo Ustaz. Ya. Hitungan ketiga ya. 3. Ya, ini Ci Amoy masih di jalan kan ini. 3, 2, senyum ya. Oke. Cukup. Syukran Ustaz. Hai Ustaz, jazakumullah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ci Amoy.